Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian haji Bakhutmah 2007, terkhusus untuk Sohibul Bait atau tuan rumah. Dalam hal ini Sohibul konsumsi, tempatnya di rumah makan selaras ya, yaitu Ibu Hajah Kustiah Ali Waris. Saya sebelum pandemi juga sering memberikan pengajian di komplek tempat tinggal beliau maupun di kelompok pengajian beliau. Semuanya saja yang hadir ini rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Makan jenang, jenangnya sirsat. Saya senang kalau Bapak Ibu sehat. Makan bubur, banyakin kuah. Mari kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi yang indah dan cerah ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka silaturahmi, dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka ngaji, dalam rangka meneruskan persaudaraan haji yang sudah terjalin sejak sebelum berangkat ke Tanah Suci, selama di Tanah Suci, dan sepulang dari Tanah Suci. Ini kan tidak ada masa berlakunya ya. Jadi pengajian ini terus saenteke. Nggih. Pun mulai meritili napa dereng? Nggih, padha. Di beberapa tempat yang lain ya sudah meritili satu demi satu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pokoknya niate nek silaturahmi haji niku saenteke nggih, sak bubare dhewe-dhewe. Kok sengkeri dhewe lah, aku kok megari jen iki. Bapak Ibu ini alumni Haji Bakhutmah 2007. Ternyata kita seangkatan. Karena 2007 itu kebetulan saya juga berangkat haji sebagai ketua kloter. 2007. Maktabnya di Bakhutmah. Bakhutmah sekarang menjadi maktab haji yang paling favorit karena tempatnya termasuk yang paling dekat, ya, paling dekat. Kemudian tempatnya asri, ijo royo-royo, ada tamannya. Ya, sejak jenengan kan juga di tengah kota itu sudah ada tamannya. Ya. Ada tempat yang dulu sangat dekat dengan Masjidil Haram, namanya Syib Amir, ya, dekat Pasar Seng. Saya pernah juga di situ, di Syib Amir, tapi sekarang sudah rata dengan tanah, menjadi lokasi perluasan Masjidil Haram dan juga menjadi terminal bisnya itu di Syib Amir. Dulu itu tempat tinggal jamaah haji kita. Jadi kalau masjid adzan gitu baru jalan dari hotel gitu, kita nggak terlambat,
sampai ke masjid. Saya pernah di Ship Amir. Sebelum pandemi saya maktabnya di Shisah Bapak Ibu. Ya. Jauh sekali. Ya. Tur dirungokke yo ketok ngaluk-aluk jenenge Shisah. Papanipun kok Shisah. Nah, jamaah saya, waduh Pak, kok kita dapat jauh. Tenang. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Ternyata benar, setelah sampai di sana mereka bersyukur. Wah Pak, beruntung sekali kita dapat maktab di Shisah ini. Walaupun jauh, tapi kita turun tangga hotel wis ditampani bis. Terus nanti masuknya langsung ke terminal, langsung di pintu Masjidil Haram. Sementara yang deket-deket sini, yang Misfalah itu nggak ada bis jemputan, harus jalan kaki. Berarti alhamdulillah memang kita itu kalau bersyukur dan menikmati semuanya akan terasa indah. Demikian pula Bapak Ibu dan semua jamaah haji, hampir semuanya merasakan bahwa pengalaman haji itu adalah pengalaman yang indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu ini beruntung karena sudah diberi kesempatan oleh Allah ke Tanah Suci. Tahun 2007 itu antriannya relatif tidak lama. Nah, ya kan masih. Saya 2003 itu kemarin daftar, sekarang berangkat. Artinya nggak pakai antrian. Nah, itu jadi Bapak Ibu ini beruntung karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah ke Tanah Suci. Dan lebih beruntungnya lagi karena Bapak Ibu ini insya Allah termasuk para ahli surga. Mari kita baca bersama-sama apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Terus Bapak Ibu bersama-sama mengucapkan amin. Itu Bapak Ibu. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Bahasa simpelnya apa? Haji mabrur itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi kata Nabi syaratnya adalah al-hajjul mabruru. Haji mabrur. Mabrur itu apa Pak Lukman? Mabrur itu dari kata dasar birrun, baik. Haji mabrur itu haji yang baik, ya. Yang selalu bertambah kebaikannya. Itulah haji mabrur. Ada yang benar-benar mabrur Bapak Ibu, saudara kita yang melaksanakan haji itu. Tapi seumpama ditawarkan kepada panjenengan, mungkin panjenengan tidak bersedia. Haji yang benar-benar mabrur itu yang bagaimana Pak Lukman? Yaitu orang yang mengerjakan haji sudah selesai semua rukun dan wajibnya, bahkan sunah-sunahnya, sudah pulang dari Mina, kembali ke hotel, ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i, tahallul sani, gitu kan Bapak Ibu. Selesai kan ya? Kemudian mati di sana. Niku mabrur tenan.
Karena apa? Hajinya selesai, bar rampung terus mati. Niku mabrur tenan, apik tenan. Karena setelah hajinya itu dia belum sempat berbuat dosa dan maksiat. Durung tahu muni-muni, durung tahu ngerasani, belum pernah menggosip dan menghibah, belum pernah menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Lah sing berisiko niku sing kadung mulih ngeten iki. Kira-kira awake dhewe iki saka 2007 tekan sprene wis gawe dosa apa durung? Nah niku. Mila sing mabrur tenan niku rampungan haji terus mati niku wow. Ning nek ditawake apa ana sing gelem? Dibuka pendaftaran haji mabrur iki bar rampung tawaf ifadah sa'i tahlul sani terus mati enggak ada. Nggih. Walaupun ada juga yang kepengen banget meninggal di sana itu sampai koja kaji Bapak Ibu. Koja niku napa? Koja kaji bola-balik munggah kaji. Wong kepingine ben mati neng kono. Akhirnya kesampaian juga meninggal di sana. Ada saudara kita, jamaah kita yang seperti itu. Maka bagi yang sudah terlanjur pulang seperti ini, tugas berat menanti karena harus menjaga kemabrurannya, menjaga semangat ibadahnya. Bapak Ibu ketika di tanah suci di Madinah dan Mekah, Bapak Ibu ibadahnya betul-betul semangat 45. Betul-betul waktunya fokus untuk beribadah. Sebelum azan berkumandang sudah bersiap berangkat ke masjid. Malah kadang-kadang tidak pulang ke hotel. Iki nek arep mulai nanggung. Wong iki wis bar ngasar sedilit meneh maghrib. Bar kuwi ngisak ya lete ra suwe. Mbok wis bablas wae muliye bar ngisak. Ngoten nggih. Nah, begitu. Betapa luar biasa semangat Bapak Ibu ini. Mau berangkat subuhan saja, subuhnya jam 5. Jam setengah loro pun persiapan saking hotel. Wah, sudah mandi-mandi, sudah menyiapkan makanan, damel unjukan untuk persiapan subuhan. Akhirnya Bapak Ibu konvoy ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Malah ketika di Madinah niku tidak mau sekalipun ketinggalan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi. Karena kepingin arba'in, kepingin melu sholat berjamaah tanpa putus di Masjid Nabawi selama 40 waktu sholat. Luar biasa. Dijak piknik wae lemeling karo pembimbinge, wah tirik-tirik. Kita nanti pulangnya jangan sampai melewati waktu duhur ya. Biar nanti kita bisa ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kalau sampai ketinggalan eman-eman. Ngaten ta Bapak Ibu? Luar biasa. Saiki isih ngono ki ora? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Apakah sholat masih merupakan prioritasku sepulang dari ibadah haji ini? Ameniko. Ini adalah tugas berat kita sepulang haji. Panjenengan menika sampun memegang voucher masuk surga. Ya. Sudah pegang voucher masuk surga. Lah kan pangendikane Nabi betul-betul kita yakini, betul-betul kita percaya. Haji mabrur itu pasti masuk surga. Maka voucher sudah di tangan. Tapi yang namanya voucher kan memakai syarat ya Bapak Ibu. Panjenengan mundut barang elektronik diberi kartu garansi. Mesti ya ana syaratnya, garansi tidak berlaku apabila barang
rusak karena disengaja. Ngoten to nggih di antaranya. Terus barang yang dibeli sudah dibuka segelnya. Pra gelem tokone. Pun mboten payu garansine Pak Bu. Niki pun dibuka kok segele. Lah niki rusake mergo mang banting kok. Ya enggak boleh. Nah, begitu juga nanti voucher masuk surganya Bapak Ibu ini. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ora kanggo. Iwas antri dengan PD-nya tengkar ngarep lawang, wah pun mboten kangge niki. Lah jenengan mulai kaji ora tambah apik, malah tambah parah. Tapi insya Allah yang rawuh ini insya Allah semuanya mabrur dan menjaga ibadahnya. Tapi itu kan betul-betul berat kan ya Bapak Ibu. Berat. Yang namanya ibadah itu memang betul-betul butuh perjuangan. Karena apa? Musuh kita itu adalah setan. Setan selalu menghalang-halangi kita. Karena apa? Karena mereka tidak terima kalau kita itu masuk surga. Pun menika sudah dendam kesumat sejak zamane mbae awake dhewe ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mereka berdua di surga menika wah sudah diprovokasi oleh setan supaya mereka melakukan pelanggaran. Akhirnya betul Adam dan Hawa melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dam ada manggono ning swarga iki, ning aja nyedaki wit iki. Setan memprovokasi. Ngerti ora? Gusti Allah ki melarang kowe mergane apa? Kowe iku ndak ning kene terus. Karena itu adalah pohon keabadian. Namanya al-khuld. Awake dhewe bahasane khuldi. Al-khuld, keabadian. Sekali kamu makan itu, kamu akan di sini selamanya. Bener Bapak Ibu, terprovokasi. Akhirnya dipetiklah dan dimakanlah. Ya, maka fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ngaten to nggih? Setan menggelincirkan keduanya, setan melakukan tipu daya kepada keduanya. Maka mereka berdua dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, yaitu surga. Jangan sampai Bapak Ibu kita semua ini juga terprovokasi oleh setan. Lah wis nyekel voucher masuk surga kok ra sida. Oh jebul saiki salate mlempem. Karena apa? Berhasil diprovokasi oleh setan. Rasa tahajud barang mengganggu kesehatan. Nanti tidurmu tidak memenuhi jam ideal. Idealnya rak 8 jam. Enggak usah tahajud. Enggak usah sholat duha, nanti mengganggu pekerjaanmu. Niku ngaten niku setan. Senajan to setan mbok menawa ya ora trimo nek disalah-salahke. Wong saiki menungsone malah luwih nemen kok. Nyalahke aku ngaten nggih. Ya itu maka jangan sampai kita terprovokasi oleh setan sehingga ibadah kita menjadi melempem, tidak seperti ketika kita di tanah suci yang begitu bersemangatnya. Sekarang ibadah sudah bukan lagi menjadi prioritas kita. Ngoten niku. Jenengan napa nggih sok ngrasake duwe penyakit aras-arasan Bapak Ibu? Kadang-kadang alhamdulillah. Jujur berarti. Kula nggih ngoten kok nggih. Jenengan nggih ngoten to nggih. Nah, bahasan kula ngaku jenengan nggih ngaku to. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian terprovokasi oleh setan. Eman. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar, hadisnya sahih. Artinya benar Nabi dulu pernah mengatakan itu.
voucher masuk surga sudah di tangan. Pertahankan kemabruran. Dengan cara apa? Satu di antaranya silaturahim ini, tholabul ilmi, kita ngaji. Ya menika rak tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau kita punya kelompok, punya teman seperti ini, menika kan saling memberikan motivasi terhadap kebenaran, ajak-ajak kepada kebaikan. Iya, kadang-kadang panjenengan kan ajak-ajak kepada kebaikan, yuk awake dhewe urunan hingga menyantuni anak yatim. Yuk kita iuran untuk membantu pembangunan masjid. Yuk kita iuran untuk membantu pondok pesantren. Ngaten nggih. Saling mengajak kepada kebaikan. Dan tidak mungkin di kelompok yang orang-orang solih ini kemudian bersepakat untuk melakukan perbuatan dosa, nggak mungkin. Awake dhewe nglumpukke modal yo, terus mengko di anake model rentenir kae lho. Cepet engko entuke balen. Kan nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Maka ini adalah majelis yang barokah, majelisnya orang-orang solih. Tidak mungkin di dalam kelompok pengajian ini tercapai kesepakatan maksiat, nggak mungkin. Adanya pasti baik dan baik. Jadi kelompok pengajian seperti inilah salah satu dari sekian banyak kegiatan Bapak Ibu yang lainnya untuk menjaga kemabruran haji kita. Ibadah itu Bapak Ibu yang sulit setelahnya. Pada saat ibadah itu dilakukan tidak ada sulitnya. Apalagi Allah membuat ibadah itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Gampang. Sholat ada keringanan, ada rukhsah. Kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh sambil berbaring dengan berisyarat. Wis ra iso ngopo-ngopo disolatke ya entuk. Alias sampun meninggal dunia. Selalu ada rukhsah, ada keringanan. Tidak ada yang sulit. Ibadah itu tidak ada yang sulit. Sholat mudah, puasa mudah, sedekah, zakat gampang, haji apalagi. Bapak Ibu sebelum berangkat ke Tanah Suci ada nggak yang punya gambaran ketoke kok rumit? Ya, sepertinya kok berat. Tapi setelah sampai di sana, oh ternyata asik. Ya. Ternyata ibadah haji itu asik. Di sana juga banyak pemandangan-pemandangan yang lain. Tokone pirang-pirang. Dagangannya pepaan bermacam-macam, kita mau pilih apa? Mudah. Yang sulit itu setelah ibadah itu kita lakukan. Sholat itu mudah. Yang sulit apa? Setelahnya. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Nek sholate dilakoni, maksiate ya dilakoni, jare jenenge STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Karepe untuk loro-loro nih. Yang sulit itu setelahnya, bagaimana sholat kita itu bisa menahan kita dari melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Puasa itu gampang, malah mengasihkan. Puasa itu
adalah saat yang membahagiakan kita. Suasananya kita rindukan. Suasana berbuka dan makan sahur itu sesuatu banget. Gampang, poso niku gampang. Yang sulit apa setelahnya? Bagaimana kita mempertahankan kesabaran yang sudah dilatihkan selama puasa. Haji itu gampang. Yang sulit setelahnya apa? Mempertahankan kemakruran. Maka kita semua hendaklah mempunyai komitmen, mempunyai tekad, mempunyai keyakinan yang kuat untuk tidak patah semangat melaksanakan ibadah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Siap Bapak Ibu? Siap, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita agar tetap istiqomah mempertahankan kemabruran dengan tetap mempertahankan semangat ibadah kita. Allahumma amin. Demikian pesan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Syukur-syukur kalau bermanfaat juga bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.